ketika Dipo usianya masih kayaknya balita deh. Dia waktu itu pernah ngobrol sama Mila. Kan dia emang suka satwa, suka hewan dari zaman dulu. Terus mereka ngobrol, terus Gamila cerita bahwa harimau Jawa adalah salah satu spesies harimau di dunia yang ada di Indonesia, tapi kemudian sudah punah. Jadi ada 7 apa 9 spesies harimau, kemudian 3 diantaranya kan di Indonesia tuh ada harimau Sumatera, harimau Jawa, harimau Bali. Terus harimau Bali juga udah punah, tapi waktu itu ngomonginnya soal harimau Jawa. Terus Dipo nanya ke gua, ke Mila. Kurang lebihnya pertanyaan adalah, kenapa kalian biarkan itu terjadi? Kenapa kalian tuh maksudnya bukan cuma gue dan Mila ya, orang gitu. Kenapa kita semua membiarkan sebuah spesies bisa punah gitu? Kenapa lu nggak ngelakuin apa-apa? Itu pertanyaan sangat menohok gue, sangat ngebekas di gue, dan harus gue akui mau nggak mau jadi salah satu alasan kenapa di stand up komedi gue banyak ngomongin satwa dari zamannya. Gue lupa deh, tapi kayaknya dari zaman Mesake Bang Saku, Juru Bicara, kemudian Pragiwaksono, dan nanti Komodo Menoy. Itu pasti ada pembahasan soal satwa, soal kepedulian terhadap satwa, soal bagaimana kita bisa melindungi mereka, dari ngomongin owa Jawa sampai ngomongin soal hewan yang dibius di kebun binatang untuk bisa foto sama manusia. Itu selalu dibahas, termasuk kucing. Saya kan pecinta kucing kan, emang kucing adalah hidupku. Tapi itu selalu ada di benak gue, dan jatuhnya emang agak sedih juga ketika lu ditanya sama anak lu, kenapa kok lu nggak ngelakuin apa-apa gitu untuk membuat satwa ini tetap ada di antara kita, kenapa dibiarin punah? Nah, satwa ya, termasuk dalam hal ini adalah harimau Jawa, itu kan punah karena 2 faktor utama. Satu karena perburuan, dan saat itu nggak liar ya, emang diburu gila-gilaan. Dan alasan kedua adalah habitatnya rusak. Pada zaman dulu memang harimau Jawa tuh diburu oleh orang-orang. Susah untuk kita bisa bilang bahwa itu adalah sesuatu yang salah ya, karena pada zaman itu berburu harimau Jawa tuh biasa aja. Bahkan mungkin jadi bagian dari budaya gitu. Di luar bahwa harimau Jawa saat itu dianggap sebagai sebuah gangguan ya, karena gue bisa membayangkan orang banyak yang terganggu dengan kehadiran harimau Jawa, orang ada yang takut, ada yang merasa terancam, sehingga ketika diburu dan dibunuh ya dibenarkan. Tapi waktu itu karena ada hubungan sama aspek budaya ya, pembunuhannya itu juga dirayakan, dipertontonkan, gue berhasil nangkap dan membunuh harimau Jawa gitu, dipertontonkan ke publik gitu. Karena saat itu nggak tahu bagaimana caranya hidup bersama dengan harimau Jawa. Sekarang kita udah lebih tahu bahwa kita harusnya biarkan mereka hidup, tapi kita pikirin gimana caranya supaya ini bisa berdampingan dengan serasi gitu. Sekarang kan kita kepikiran tuh ingin melindungi ini, terutama karena jumlahnya udah berkurang. Tapi pada zaman dulu belum tahu caranya hidup bersama dengan harimau Jawa, sehingga kita pikir emang itu adalah sebuah hama yang mesti diberantas. Di sisi lain, harimau Jawa juga punah karena habitatnya rusak karena manusianya makin ngelebar tinggalnya tuh. Manusia tuh karena jumlahnya makin banyak, terus teknologinya makin berkembang, dia makin makan area-area yang sebenarnya adalah area-area harimau Jawa ini tinggal, sehingga ruang jelajahnya jadi berkurang, terus udah gitu ekosistemnya rusak gitu. Jadi karena mungkin dia jadi nggak bisa makan, istilahnya mungkin rantai makanannya rusak mungkin gitu ya. Kalau kata Dipo sih bukan rantai makanan, Dipo bilangnya food web, dia nggak nyebut food chain. Dia bilang lebih daripada rantai, kata dia lebih mirip kayak jaring gitu, jejaring.
Dan kalau soal satwa, gue jauh lebih percaya Dipo sih daripada diri gue sendiri. Jadi mungkin benar, tapi karena ekosistemnya rusak, jejaring makanannya rusak, habitatnya rusak, akhirnya dia nggak bisa dapat makan. Nggak bisa makan, nggak bisa hidup, dan rusak semuanya. Termasuk yang seharusnya dia makan dan dia nggak bisa makan dan segala macamnya, dan punah. Mengingat harimau Jawa, gua tuh sebenarnya mungkin berlebihan ya, tapi gua tuh sebenarnya mikirin stand up comedy. Gua mengkhawatirkan kepunahannya. Karena saat ini diburu, dianggap gangguan, dianggap meresahkan, dan ketika ada yang diburu dan berhasil ditangkap dan dibunuh, itu akhirnya dipertontonkan. Lihat nih, makanya jadi pelawak jangan sembarangan mulutnya, habis lu sekarang, gitu. Yang mana sebenarnya gue sih ngerasanya lebih kepada kita nggak tahu gimana caranya hidup bareng aja gitu. Antara pelawak dan orang pada umumnya gitu. Kelak ketika hilang, gue cukup yakin baru akan ngerasa kenapa kita buru ya waktu itu ya, kenapa kita nggak nyari cara untuk bisa hidup bareng-bareng gitu. Gue ngerti kenapa dia kayak gitu, emang kayak begitu. Tapi ketika itu terjadi udah terlalu terlambat, udah punah gitu. Mungkin terkesan berlebihan, tapi sebenarnya enggak. Karena bukan produk UU ITE-nya, gue selalu bilang bahwa ketersinggungan itu nggak butuh produk undang-undang apapun sih. Kalau nggak ada UU ITE juga ada pencemaran nama baik kan sebenarnya gitu. Dan kalaupun nggak ada produk undang-undang ini, orang kalau tersinggung maka nyari cara aja kan untuk memburu seorang pelawak yang dirasa meresahkan, dirasa menyakiti, dirasa membahayakan. Dan di sisi lain, habitatnya juga mesti dijaga. Karena sangat mungkin seorang pelawak itu berhenti melawak ketika dia udah nggak bisa makan, nggak bisa nyari makan, nggak bisa dapat makan gitu, sangat mungkin. Makanya gua mati-matian berusaha untuk membuat perusahaan ini hidup terus. Dan semakin lama gue pelajari, semakin gue sadar bahwa emang ekosistemnya mesti dibangun. Itulah kenapa gue yang tadinya cuma pengen bikin manajemen, bahkan sebelumnya pertama kali ya yang berdiri kan Comika ID dulu ya. Dari Comika ID terus gue kepikiran untuk bikin promotor, terus gue putuskan untuk bikin manajemen. Nggak berhenti sampai situ, gue kembangin unit-unit lain karena gue ngerasa semuanya ini dibutuhkan. Ekosistem ini mesti ada supaya habitatnya sehat, dan selama habitatnya sehat, stand up comedian akan ada terus. Dan gue tahu posisi gue di kesenian ini ya, gue paham bahwa salah satu tugas gue itu adalah mencoba untuk ngebuka kesempatan-kesempatan baru, dan selama guanya masih bisa ngebuka peluang-peluang baru, harapan-harapan akan terus bermunculan gitu. Kayak Chris Rock pernah bilang stand up comedy hanya akan sekuat pelakunya. Nah, pelakunya ini kuat kalau misalkan dia apapun itu akan hidup kalau dia ngerasa ada tujuan hidupnya. Gue tahu ada banyak stand up comedian yang bercita-cita untuk bisa stand up juga di Plenary Hall di JCC. Tahu gue. Dan gue tahu
cita-cita itu nggak pernah kepikiran sama sekali sebelum gue ngelakuinnya. Justru setelah gue ngelakuinnya, mereka tahu bahwa itu mungkin. Dan karena itu mungkin, maka mereka berani bermimpi ke arah situ. Gue tahu kok ada banyak stand up comedian yang pengen world tour juga. Dan cita-cita untuk world tour itu baru muncul karena mereka ngeliat gue ngelakuinnya. Dan karena gue ngelakuinnya, maka itu jadi mungkin dan itu jadi cita-cita mereka. Dan gue tahu itu selalu harus gue lakuin. Gue selalu harus ngelakuin sesuatu lagi dan lagi dan lagi untuk membuat semua orang di Indonesia, baik yang stand up comedian ataupun yang belum jadi stand up comedian tapi kemudian bercita-cita, jadi punya tujuan gitu. Tapi kan gue kan nggak selalu ada ya. Siapa yang tahu usia gue? Apa yang terjadi kalau gue nggak ada gitu? Dan itulah kenapa perusahaan ini jadi penting. Gue berusaha untuk memastikan perusahaan ini disusun sedemikian rupa sehingga setiap unitnya membantu melahirkan ekosistem yang dibutuhkan di skena stand up comedy Indonesia. Dan karena ekosistemnya lengkap, habitatnya sehat, komika-komikanya makmur. Itulah kenapa gua harus secepat mungkin memastikan bahwa siapapun yang ada di kantor ini adalah orang-orang yang emang pengen ada di sini, yang percaya sama cita-cita perusahaan ini. Gue sering bilang di banyak kesempatan bahwa emang perusahaan ini rada aneh, emang semi-semi yayasan gitu. Masa ada perusahaan didiriin untuk orang lain, tapi emang kenyataannya begitu. Semua yang kami lakukan itu dilakukan untuk membuat seorang komedian bisa hidup dari karyanya. Dengan harapan dia tidak punah. Yang berarti gue mesti memikirkan gimana caranya supaya orang berhenti berburu kami. Dan harapan gue mungkin Komodo Menoi bisa ngelakuin itu. Karena Komodo Menoi sebenarnya cuma sebuah tesis gitu, sebuah penawaran dari gue akan bagaimana caranya hidup bersamaan dengan pelawak-pelawak yang mulutnya ngaco ini. Dan di sisi lain, semoga perusahaan ini yang gue cita-citakan akan ada terus untuk selamanya, itu bisa terus hidup, terus nyala. Karena kalau kami mati, ini masalahnya begitu banyak sih. Lu mesti memahami ekosistemnya dulu ya, karena untuk saat ini emang Comika yang ngelakuin, Comika yang punya manajemen, retail, event, space, virtual space, platform online, unit edukasi, manajemen, itu muter terus tuh, nggak ada berhenti-berhentinya. Kami memang yang punya ini, dan gue bilang sama anak-anak kantor, kita tuh mesti hidup terus gitu, karena kita ini di sini untuk menghidupi komedian yang kalau kita nggak berhasil untuk hidup terus, ya kita nggak bisa menunaikan janji kita untuk membuat komika hidup dari karya gitu. Karena gitu kan, maksud gue dari sisi manajemen, kalau aspirasi komikanya adalah jadi seorang aktor, jelas nggak di gue deh, di Radit atau di Ernest gitu. Jadi content creator ya di Radit lah gitu. Tapi kalau ini orang nggak ngerasa punya tempat di film nggak pernah diajak, konten juga nggak ngangkat, ya berarti ini orang cuma punya stand up. Sementara banyak di antara mereka untuk bikin spesial aja nggak berani. Karena mereka takut nggak bisa ngitung, ya makanya ada kami, cuma kayak event, lu dibayar putus sama gue. Jadi emang ini tuh penting karena gue pengen banget ini ada, gue nggak pengen ini punah, gue nggak pengen kapan-kapan orang nanya ke gue atau ke siapapun, kenapa lu biarin ini punah gitu. Syukurnya, baru beberapa hari yang lalu gue ngeliat ada berita, ada kabar, ada rekaman foto atau video amatir yang katanya melihat penampakan harimau Jawa bahwa ternyata tidak punah gitu. Kan dianggap punah sama PBB 1970-an. Itu harapan. Dan mungkin benar stand up comedy nggak pernah benar-benar bisa mati, tapi ya kalau ada sesuatu yang bisa gue tinggalkan di dunia ini adalah gue pengen punya kontribusi untuk memastikan gue udah berdampak untuk memastikan stand up comedian tidak punah gitu dari Indonesia. Karena kita butuh pelawak. Gue butuh untuk tetap ada pelawak. Gue ngerasa gue bukan yang terlucu.
Gue pengen tetap bisa ketawa. Ya moga-moga itu kesampaian lah. Moga-moga cita-cita bahwa stand up comedy itu nggak punah bisa terjadi. Dan itu terjadi karena comikanya hidup terus.